Nah, saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau berbicara sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk dekade. Dekade itu 10 tahun ya. Dan kita sedang memasuki satu dekade yang totally new. Sesuatu yang sangat baru dan sebetulnya semua ada di firman Tuhan. Seringkali kita banyak menduga-duga, menganalisa, memprediksi dan sebagainya. Padahal firman Tuhan itu super akurat sekali. Nah, jadi saya mau berbicara mengenai dekade yang disebut decade of collapse, decade of collapse. Oke? Apa sih itu mengenai kolapsnya apa gitu kan? Nah, kita baca dulu firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara saya, teman-teman saya, anak rohani saya dari Filipina, banyak WhatsApp, doakan ada super typhoon skala 5 itu sedang datang. Itu banjir juga, gempa bumi di Turki ya. Nah, jadi semua sedang digoncangkan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apakah kita sudah beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut? Apakah zoom-zooman kita ini kita benar-benar sedang mencari Tuhan, atau kita lagi ngisi jadwal kosong karena kita nganggur, karena kita di lockdown atau work from home? Banyak mesbah doa sebutnya padahal kosong isinya. Tidak ada sacrifice, tidak ada korban di situ. Jadi kalau tidak ada korban di situ, bagaimana api itu bisa datang? Di dalam ayat 29 dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu sekalian, kebanyakan orang Kristen itu bergumul saat ini dengan kehidupannya. Bagaimana menunggu vaksin? Oh my God. Vaksinnya bulan November, bulan Januari, atau bulan Maret tahun depan. Kalau menurut penelitian katanya, saya jadi bingung juga kalau ngelihat TV. Katanya Pak Yusuf Kala baru-baru ngomong akan pulih tahun 2022. Nah, saya sampai ngomong ke istri saya, yuk kita berdoa, apa yang harus kita lakukan 2 tahun ke depan. Kita mau stres, frustasi, para gembala sidang akan menunggu supaya gereja dibuka, atau apa? Jadi sebetulnya Tuhan sedang pulihkan satu yang tidak pernah dipikirkan oleh umat, yaitu otoritas yang hilang. Yang disebut otoritas kerajaan. Karena kita ini sebagai duta-duta kerajaan. Jangan berpikir kalau opung-opung, aku udah berusia 80 tahun, aku tidak tahu lah itu yang muda-muda dipakai Tuhan. Itu salah besar opung. Atau yang muda berkata, wah aku belum pengalaman, aku masih muda. Jangan juga ngomong begitu, karena Daud juga mengalahkan orang-orang Goliat itu, orang-orang Filistin itu sejak dari muda. Saya dipanggil Tuhan menggerakkan doa itu sejak dari muda, umur 30-an tahun. Jadi kita melihat apa yang terjadi dalam dekade daripada dunia ini. Coba tolong slide-nya. Yang pertama adalah collapse of government, di mana akan pemerintah akan collapse. Wow, ngeri banget. Yang kedua, kebangkitan people power, kekuatan rakyat. Belum pernah terjadi kan di Thailand sekarang, bisa ingin ngerubah negara yang hierarki kerajaan, ingin jadi demokrasi. Padahal raja itu biasa dianggap sebagai dewa. Nah, ini bukan terjadi hanya di situ, di mana-mana. Lalu yang ketiga,
akses domestik maupun internasional akan lebih kuat. Yang keempat, failed states, akan muncul negara-negara gagal. Terus yang keenam, pengangguran. Yang kelima, resesi ekonomi global itu sudah terjadi. Itu sedang terjadi. Negara-negara lagi berhutang lagi. Bayangkan, katanya Amerika lagi cetak lagi uang dolar 1 triliun dolar. Oh my God. Nah, lalu yang keenam, pengangguran akan melonjak. Melonjaknya drastis. Apalagi dengan lockdown, pandemi COVID-19, langsung pengangguran. Apalagi nanti ada Internet of Things, robot ke robot. Jadi manusia jadi penonton. Mending kalau jadi operator. Tapi manusia peranannya digantikan oleh robot, artificial intelligence. Lalu yang ketujuh, akan ada kejatuhan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh sosial, politik, dan agama. Karena lagi lockdown, mereka gak berani ngomong, gak ada yang jadi pahlawan. Sehingga martabat mereka, otoritas mereka akan hilang. Yang kedelapan, perubahan drastis akan budaya, culture, moral, dan etika. Yang kesembilan, jangan heran kalau baru-baru terjadi Taifun Goni, La Nina lah, atau disebut La Niña sebutnya, sedang masuk ke Indonesia. Akan terjadi banjir, longsor di mana-mana. Itu karena apa? Juga global warming. Tetapi akan terjadi peningkatan bencana alam, gempa bumi dan lain sebagainya. Kita dulu gak pernah bisa ngitung gempa bumi terjadi berapa kali. Ternyata sekarang dengan mudah kita bisa melihat tahun 2019 aja 11.000 sekian kali gempa bumi terjadi di Indonesia. Dan hari ini setiap hari beberapa kali gempa bumi. Itu intensitasnya semakin naik. Dan apakah Bapak Ibu akan kaget? Enggak, itu sudah tertulis di dalam Matius 24. Gempa bumi, peperangan, sampar, salah satunya COVID-19 ini sampar. Apakah ada gelombang COVID-19 kedua? Maybe, karena baru kemarin Inggris di lockdown, di Jerman sedang di lockdown, di mana lagi sedang di lockdown kembali, di Italia di lockdown, Perancis lockdown kembali. Jadi yang ke-9, pemanasan global dan peningkatan bencana alam. Yang ke-10, akselerasi teknologi atau Internet of Things. Di mana waktu itu ditargetkan tahun 2023 akan semua namanya acceleration teknologi. Sekarang dalam berapa bulan ini harus siap. Harus siap. Karena kita sedang memasuki satu era yang benar-benar new dan percepatan. Yang ke-11, akan terjadi konflik agama dan distrust authority. Maksudnya apa? Kehilangan kepercayaan. Nobody trustworthy. Tidak ada satu orang yang bisa dipercaya. Dan ini zaman transparansi, semua bisa dikontrol. Nggak ada namanya hidden, yang disembunyikan. Yang ke-12, ini era yang disebut paperless and cashless. Kalau sekarang saya suka beli makanan dengan istri saya, nanti malam juga saya suka cari makan ke daerah-daerah yang sepi, restoran yang sepi. Pakai protokol kesehatan, dan saya lihat di kasirnya terus, kami lebih senang menerima non tunai. Nah,
Kita sedang menantikan 5G, oke? 5G itu nanti, di mana-mana itu akan ada tower, dan itu radiasinya akan sangat tinggi sekali. Dan itu sebenarnya bukan 5G, ada 6G and 7G even. Udah prepare. Dan ini sedang dipersiapkan. Bayangkan movie yang 2 jam, durasi 2 jam, kita hanya perlu berapa detik saja mendownload. Kalau sekarang kan lemot sekali. Nah, sekarang juga kita bilang, sekarang masih lemot. Tapi lihat, sebentar lagi semua percepatan. Apalagi balon Google nanti bisa dilaksanakan. Karena negara kepulauan di Indonesia itu akan benar-benar, itu something yang kita nggak pernah prediksikan sebelumnya. Kita memasuki yang disebut New Age, zaman baru. Nah, sebentar ya, slide-nya nanti sebentar. Kita baca dulu ayat firman Tuhan di dalam Matius 24. Itu kalau mulai dari ayat 3 aja nggak apa-apa ya, saya baca ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, when is it? Kapan itu? Bila mana akan terjadi apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia, end of the world? Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang, dan sebenarnya sekarang, apakah Bapak Ibu nggak tahu bahwa sekarang perang itu sudah dimulai? Dengan vaksin yang terjadi ini sekarang, pandemi COVID, dan perang vaksin ini sudah dimulai. Nah, itu perang dunia sebetulnya. Nah, kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya harus terjadi. Jadi jangan gelisah, semuanya harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Nah, kenapa tadi saya ngomong supaya kita ini siapkan lumbung buat kita. Jangan sampai kita jadi kelaparan, bahkan kita memberi makan kepada yang kelaparan. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah the beginning, permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi New Age ini saya kaget, semua orang New Age setan ya gitu, Illuminati, Freemason. Ini di sini Yesus sudah ngomong New Age. Jadi iblis suka tiru-tiru dan tipu-tipu. Bayangkan vaksin juga yang disebut vaksin gelnya itu disebut luciferans. Kenapa disebut luciferans? Karena Lucifer itu pembawa terang. Jadi nanti kalau vaksin luciferans itu masuk ke tubuh, nanti terang itu akan bisa kedetek oleh gadget. Oh my God, itu benar-benar ya. Itu bagaimana KW ini sedang bermunculan semua nih. Bukan Tuhan itu ya, KW-nya tuh. Tetapi kita lihat dari ayat 9. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bukan karena kita dibenci, ada nama Tuhan di dalam diri kita. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saling itu maksudnya apa? Di antar kita. We have to be very careful, bukan musuh. Saling itu di antar kita. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin banyak bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini hati-hati, ini benar hati-hati. Jangan kita menjadi tawar. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayat 14 dong klimaksnya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan ada alat teknologi seperti ini, kita bisa bikin virtualisasi segala sesuatu, pelayanan dan sebagainya. Kita bisa memberitakan Injil kerajaan bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Gak no barrier. Kesaksian kita bisa didengar oleh banyak orang. Ada perubahan-perubahan zaman. Ini yang disebut New Age era.
coba kita lihat. Yang pertama kita bisa tahu ya, saya nggak usah terlalu zaman batu dan sebagainya. Zaman Renaissance, oke? Yang pertama itu zaman Renaissance. Lalu berubah itu menjadi zaman revolusi industri, ya. Waktu itu di Eropa terjadi revolusi industri, komputerisasi dan sebagainya. Terus zaman kita sebut zaman modern. Nah, kita beberapa di antara kita udah menghadapi zaman-zaman seperti ini, zaman modern. Lalu yang keempat ada zaman yang disebut zaman postmodern, ya, era setelah modernisasi. Lalu ada zaman sekularisme yang kelima. Lalu yang keenam zaman scientific, yaitu zaman ilmu pengetahuan, science. Makanya science church ada di mana-mana sekarang. Kita harus percaya kepada teknologi, movie semua, Hollywood things itu semua science sekarang yang ininya. Semua campuran science, gak ada drama-drama yang hanya kayak zaman dulu gitu kan. Tetapi udah bercampur. Dia bisa menghidupkan orang mati dan pacaran lagi sama orang mati itu, dan orang mati itu bisa jatuh cinta kembali dan seperti gitu. Lalu yang ketujuh adalah zaman enlightenment. Enlightenment itu zaman pencerahan. Ini we have to be very careful zaman-zaman sekarang. Ada pencerahan itu belum tentu itu datang dari Tuhan. Lalu zaman sosial kemanusiaan yang ke-8. Jadi dalam krisis juga ada namanya filantropis, bikin koperasi, menolong humanistik, membantu manusia. Karena kebaikan atau dia hidup dalam berkelebihan aja, atau kasihan. Itu gak salah. Tetapi kita lakukan itu karena belas kasihan, bukan karena kasihan. Karena kasih di atas segalanya. Lalu yang ke-9, zaman apa yang kita sedang hadapi? Zaman new normal. Jangan dipikir zaman new normal ini karena kita harus pakai masker karena pandemi. Jadi udah biasa nggak salaman, jadi nggak salaman, biasa peluk. Hai, how are you? Kita peluk. Sekarang nggak boleh kiss-kissan, sun-sunan. Apa gitu sekedar itu? Bukan. New normal itu apa? Ada hukum yang nggak biasa jadi biasa. Misalnya Joni dan Jono married, diberkati, itu biasa. New normal. Yanti dan Yemi bisa menjalin hubungan, jadi suami istri. Itu disebut new normal. Lalu setelah ini kita lihat dari 2021 ke atas, itu namanya zaman eksperimental. Jadi maksudnya apa? Di eksperimen. Contohnya sekarang aja vaksin. Eksperimen. Di Indonesia 1620 orang di eksperimen. Nanti 3 bulan nanti ada gejala apa? 5 tahun ada gejala apa gitu setelah itu. Nanti jadi by eksperimen. Ini very short ya zaman ini. Nah, jadi otoritas itu, pemegang otoritas itu kan kehilangan trust. Karena semuanya serba trial and error. Coba yang ini, kalau nggak gagal, kita akan coba yang itu. Lalu yang ke-11, kita sedang menuju yang namanya zaman one global system atau control yang disebut one world order. Jadi satu sistem pemerintahan dunia, dan itu satu sistem economic system dunia, dan one religion, satu agama. Pokoknya nyembah Tuhan. Kita semua agama bisa menyembah Tuhan. Tuhan yang mana? Bisa-bisa satu saat asal jangan nyebut Yesus. Dengan isu pandemi COVID ini, bayangkan Bapak Ibu sekalian yang nyanyi aja dilarang sekarang. Katanya penyebar droplet. Kita nggak terasa sedang dikikis. Penganiayaan yang mengikis. Kita masih beriman on fire. Kalau setahun lagi, kalau ada rule baru,
Bagaimana? Nah, jadi ini zaman yang membingungkan. Bisa satu saat regulasi bisa dirubah dalam sekejap. Jadi apa sebetulnya kita harus mengerti mengenai mandat sorgawi? Pemulihan segala sesuatu itu apa sebetulnya? Apakah kita mau ibadah seperti dulu lagi? Maksudnya ini yang hilang dalam diri anak-anak Tuhan adalah otoritas yang hilang. Otoritas kerajaan. Otoritas kerajaan. Kita ini pemegang kunci kerajaan sorga. Jadi doa itu sebetulnya kita sedang membuka pintu kerajaan sorga. Thy kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kita lihat di sini mandat sorgawi yang pertama adalah dunia sebetulnya tidak terpulihkan. Makanya Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal. Jadi dunia ini udah hancur. Jalan satu-satunya adalah sistem dunia ini harus diselamatkan. Dan hanya satu nama di bawah kolong langit itu, tidak nama lain kecuali nama Tuhan Yesus. Dia beroleh selamat. Dunia tidak terpulihkan. Jadi gelombang apa ke depan yang kita akan lihat? Kalau kita we are standing strong in faith, on fire melayani Tuhan, orang akan lihat, wow, ada bedanya ya. Orang kok bisa frustasi, menyalahi diri, blaming ini, blaming itu. Kenapa you are still standing strong? Look at me. Kenapa aku standing strong? Karena ada Tuhan. Saya sering kali pergi ke daerah bencana, tsunami misalkan, atau apapun ya, saya sering pergi ke daerah itu di situ, dan saya sering kali tinggal di camp-camp pengungsian di sana. Saya katakan, Tuhan mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Mereka bingung, apa buktinya bahwa Tuhan mengasihi kami? Saya katakan, I'm here, aku ada di sini. Kalau aku nggak kenal Dia Sang Juru Selamat, maka aku nggak akan ada di sini. I just want to save my life. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri, dan aku ingin aman sendiri. Berapa banyak di antara umat Tuhan sekarang pengen aman sendiri, nggak mau menolong orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, dunia ini sedang tidak terpulihkan. Yang kedua, berdiam diri adalah pilihan terburuk. This is the golden period of time. Justru ketika di lock, Injil itu tidak pernah terbelenggu. Something has to be unlocked. Sesuatu harus dibukakan. Nah, pekerjaan Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh hukum, oleh waktu, oleh apa rule. Kerajaan Allah itu tidak pernah tergoncangkan. Dunia boleh krisis, tetapi kerajaan Allah nggak pernah krisis. Yang ketiga, doa kita bukan memohon-mohon terus. Doa kita harus merubah sikap kita. Jadi kita harus berkata, here I am, send me. Di dalam kitab Yeremia 1 ayat ke-10, aku sudah menaruh, aku sudah memilih kau, aku sudah menaruh di dalam mulutmu perkataan-perkataan untuk mencabut, merobohkan, untuk membunuh dan membinasakan, untuk apa? Menanam dan membangun apa? Kerajaan. Apa yang kerajaan? Setan harus menyingkir, tapi kerajaan Allah harus hadir, dibangun. Lalu apa yang kita izinkan terjadi, maka kita harus bertanggung jawab. We have to take this responsibility terhadap apa yang terjadi pada masa kita hidup. Hidup ini anugerah. Jadi kita selalu meminta kepada Tuhan Allah yang disebut Allah terobosan, pembuat terobosan. Katakan, Tuhan, aku ingin buat terobosan di dalam masa-masa ini. Ketika orang tidak melakukan ini, aku akan melakukannya. Lalu yang kelima, menjadi agen perubahan dimanapun kita berada. Yang keenam, kita sedang masuk masa anugerah yang sangat singkat. Yang ketujuh, jangan lakukan yang biasa-biasa. Kita nih ordinary, biasa. Tapi roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini.
Jadi sebetulnya ordinary people doing extraordinary things. Kenapa? Karena otoritas kerajaan Allah itu ada pada kita. Ambasador itu bukan pekerja, bukan buruh, nunggu gajian terus, enggak. Tapi dia itu bukan sekedar memohon, tetapi apa yang dia deklarasikan itu petisi. Petisi, Bapak Ibu sekalian. Tahu nggak, duta itu diprotek oleh negara yang mengutusnya. Kalau misalkan saya duta besar kerajaan ini, misalkan saya ada di Indonesia, lalu ada orang yang mukul saya misalkan, itu kan disebut kriminal, mukul. Tapi kalau saya duta besar, ada yang mukul saya, itu namanya international accident. Maksudnya negara itu harus minta maaf kepada kerajaan atau negara yang mengutus. Wow. Jadi siapa yang memprotek kita? Kerajaan. Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia, sama seperti aku bukan berasal dari dunia. Aku mengutus kamu. Nah, jadi misi daripada Tuhan Yesus, dia datang ke dunia untuk merestorasi apa? Coba slide berikutnya, yaitu restorasi kerajaan sorga di bumi. Kerajaan sorga di bumi. Ya. Jadi kerajaan sorga itu di bumi. Di dalam Matius 10 ayat 7 dan 8, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ini message khotbah daripada perjanjian baru. Ketika masa kegelapan is over, 400 tahun dari kitab Malaki ke Matius, datang Yohanes Pembaptis. Kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi Yesus berkata, kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu. Jadi pergi dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang kedua, misi daripada Tuhan Yesus datang ke dunia adalah supaya pemerintahan sorga datang di bumi. Apa yang terjadi ke depan? Yes, semua goncang. Yes, semua krisis. Yes, semua resesi. Tetapi kerajaan Allah sedang datang. Ketika kerajaan yang sesungguhnya datang, semua sedang bergoncang. Yang bukan berasal dari kerajaannya sedang goncang. Lalu Yesus datang itu membawa hukum-hukum, laws, kerajaan sorga. Kasihilah musuhmu. Loh, di mana ada agama seperti itu? Mengajarkan mengasihi musuh. Itu nggak ada dimanapun. Itu by law, from the kingdom of love, kerajaan kasihnya. Nah, lalu Yesus datang adalah untuk merestorasi supaya ada koloni kerajaan sorga di bumi ini. Wherever you are, dimanapun Anda berada saatnya, di jalan apa, mungkin di gang kuburan Anda tinggal, di situ suasana kerajaan Allah akan datang. Amin. Di mana hujan keselamatan akan turun di gang kuburan itu. Tetangga-tetangga Anda akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya belajar dengan satu peristiwa ketika waktu itu saya mendengarkan daripada khotbah seseorang yang kenal dengan Billy Graham. Billy Graham bukan sekedar preacher, dia bukan sekedar berkhotbah di satu stadion, lalu satu stadion itu bertobat, bukan. Satu saat Billy Graham datang ke coffee shop, dia minum kopi di situ. Nggak tahu ada Billy Graham di situ. Bisa mendadak di ruangan di pojokan di sebelah sana, orang tersungkur sedang menangis terima Tuhan Yesus, bertobat. Wow, saya mendengar itu, wow Tuhan, ini akan terjadi hari-hari ke depan, di mana setiap Anda, saya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Lalu kenapa? Karena kita disebut koloni kerajaan. Yang berikutnya adalah masyarakat yang community, common unity, disebut common unity. Makanya di dalam unity ini perlu sekali. Kenapa Tuhan bisa berbicara kepada Musa, bawalah umatku 3 hari perjalanan ke padang gurun supaya dapat mempersembahkan korban bagiku. Kenapa nggak di Mesir? Karena Tuhan mau ada common unity, yaitu satu komunitas yang bersatu, sepakat, sehati, one accord, satu bahasa, menyembah Dia sebagai Tuhan.
Lalu Tuhan membawa apa? Kebudayaan kerajaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata begini. Ini ketika zaman waktu itu Pentakosta dicurahkan. Holy Spirit itu disebut Parakletos, sang penolong. Seorang penolong yang lain. Jadi Holy Spirit itu adalah seorang penolong yang membantu kita dalam kelemahan, yang mengequip kita, yang memberikan kuasa di dalam mulut kita, kuasa di dalam penglihatan kita, kuasa itu menyentuh, memberikan kesembuhan kepada banyak orang. Nah, firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 2 dan 3 berkata begini. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Siapa yang percaya kita punya kunci kerajaan Allah? Doa kita. Firman Tuhan katakan, aku memberikan kuasa kepada di mana alam maut tidak akan menguasai. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Hari ini saya katakan, biarlah pengetahuan tentang the knowledge of the glory of God, pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan turun atas kita, sehingga kita akan menampakkan wujud Kristus dalam hidup kita, dan terang itu bercahaya dalam kehidupan kita. Kita boleh memberi makan kepada banyak orang, tapi kalau tidak didasari oleh kasih, tidak ada terang bersinar. Cuman orang kan nggak baik banget tuh orang itu. Tetapi biarlah mereka bisa melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya yakin hari-hari ke depan, dekade ini adalah dekade yang disebut orang percaya akan terang, bercahaya seperti matahari. Mari kita berdoa. Mari angkat tangan kita. Saya melihat ada banyak di antara kita dari berbagai kota-kota. Mari kita undang kerajaan Allah turun. Kerajaan sorga turun di kota kita. Mari angkat suara kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami minta bukan sekedar urapan, bukan sekedar lawatan, tapi benar kerajaan Allah itu datang atas kota kami, atas bangsa kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mengentaskan pekerjaan rumah yang tertunda selama ini. Dan kuasa Tuhan boleh bekerja atas kami secara total. Kami akan melihat bahwa bukan sekedar kegoncangan-kegoncangan itu tidak membuat kami kaget, tidak membuat kami trauma, tetapi kami akan melihat kerajaan sorga itu sedang turun. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa. Maka tibalah kesudahannya. Pakai setiap kami tanpa terkecuali. Opung-opung, oma-oma, siapapun mereka yang usia lanjut maupun yang muda, pakai mereka secara luar biasa. Biarlah shalom Tuhan ada pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua.